Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Kuatkanlah hatimu,
pasti sanggup. Percaya, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Percaya, 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 Tuhan pasti menolong. Jangan engkau khawatir dan gelisah hatimu. Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Sekali-kali Dia tidak meninggalkanmu sendirian. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Keluarga yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil, eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan berarasah Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Air hayat Golgota
Mari menghadap Tuhan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius 27 ayat 50 mengatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Tuhan, kami mengaku kehadirat-Mu yang kudus, banyak pelanggaran, banyak dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, menyakiti hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, kembalikanlah kami pada jalan dan petunjuk-Mu. Amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan kembali bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai ke 17 yang mengatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, biarlah Roh Kudus menolong kita semua mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Presbiter GPIB Jemaat Maranatha. Kami persilakan. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.
Jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, marilah kita akan bersama-sama mengheningkan diri kita, mohon hikmat petunjuk Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami miskin dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memerlukan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan tuntunan-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat sabda firman-Mu yang kudus hari ini. Kosongkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Hamba-Mu dan jemaat-Mu mau mendengarkan sapaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab pada ibadah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49 yang menyatakan demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci telah belah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Karena itu kalau kita mau berbuat sesuatu, lakukan sesuatu dengan berpikir, minta hikmat Tuhan, dengan hati yang selalu minta petunjuk Tuhan. Saudara, penyesalan itu terlihat pada waktu Jumat Agung 2000 tahun yang lampau. Banyak orang menonton kematian Yesus sebagai sesuatu yang disesali kemudian, baik oleh Pilatus, baik oleh imam, baik oleh murid Yesus, baik semua orang yang menonton peristiwa kematian Yesus pada waktu itu.
Mereka menyesali kematian Yesus. Ternyata Yesus diketahui, diakui oleh mereka semua adalah orang benar, Mesias itu, Raja yang dinanti-nantikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Jumat Agung yang kita katakan sekarang itu merupakan satu penghormatan kepada Allah yang telah datang ke dalam dunia. Jumat Agung, Jumat Kelabu 2000 tahun yang lampau, merupakan waktu yang terus bergulir. Pada saat itu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, semua awan gelap, mendung sekitar Golgota, seluruh Yerusalem gelap gulita. Bahkan dikatakan bait Allah, tempat yang kudus, terbelah dua. Ada apa gerangan pada waktu Jumat Agung itu? Saudara, ada berita yang menyayat hati pada waktu itu. Sebelum Yesus mati di Golgota, dia meregangkan nyawanya. Sebelumnya dia mengucapkan satu kalimat yang menyayat hati. Yesus mengatakan demikian, berteriak dengan suara yang nyaring, pilu, memiriskan hati. Yesus katakan, ke dalam tanganmu Bapa, ku serahkan nyawaku. Raga Yesus meregang dan kemudian nafasnya berhenti dalam kemanusiaan sebagai seorang manusia yang disebut Yesus. Saudara, salib dan Yesus itu merupakan satu tanda kasih Allah yang mengorbankan dirinya, raganya, nyawanya hanya untuk menebus kita manusia, saya dan saudara. Saudara, bilur darah Yesus dan tubuh darah Yesus tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Tuhan memberikan dirinya satu kali seumur hidup dalam dunia ini. Dia berikan nyawanya, hidupnya, kasihnya, pengampunannya. Untuk siapa saudara? Untuk dunia, manusia. Manusia yang mana? Bukan hanya manusia yang baik-baik saja. Manusia yang berdosa, yang jatuh dalam pelanggaran dan kesalahan. Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk saya dan saudara. Saudara, salib Yesus itu bukan merupakan satu lambang yang tidak ada arti dan maknanya. Salib Yesus itu lambang kasih Allah yang begitu dalam, karena kasihnya tanpa batas, terus dan terus mengampuni manusia. Saudara, Tuhan Yesus mengampuni kita. Dan di dalam kehidupan Yesus, dalam kehidupan salib Yesus, Yesus memberitakan berita kemenangan. Peristiwa kematian Yesus di Golgota memberitakan bahwa Yesus tidak hilang. Yesus tidak mati. Yesus akan bangkit. Yesus akan hidup. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hanya raganya mati di dalam dunia. Tapi kehidupan Allah, kuasa Allah hidup di dalam Yesus. Yesus tetap ada. Sampai kapan? Selama-lamanya. Saudara, berita salib itu mau menyampaikan kepada kita begitu besar kasih Allah yang luar biasa. Dan karena itu setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan tentang kematian Tuhan sekaligus kebangkitan Tuhan yang menebus dosa-dosa manusia
dan juga menyelamatkan manusia. Dan kasih dan pengampunan Tuhan itu bukan hanya ditawarkan untuk manusia, tetapi diberikan kepada manusia, diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya, semua orang. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Jumat Agung itu merupakan satu momentum sejarah yang tidak pernah akan dilupakan sepanjang zaman. Khususnya pada waktu-waktu ini juga kita diperhadapkan pada masa Minggu Palem dan masuk di dalam Jumat Agung hari ini. Kita diperhadapkan kepada peristiwa sejarah Yesus yang tidak pernah hilang dalam benak banyak orang percaya juga saat ini. Pandemi COVID-19 tidak juga meluluhkan iman, kepercayaan orang kita semua kepada Yesus. Bahwa Yesus yang mengampuni dan memberikan hidupnya, juga memberikan hidupnya untuk kita saat ini. Ya. Peristiwa Jumat Agung hari ini memberikan satu spirit dari Golgota. Spirit dari Golgota itu roh Allah tetap hidup. Roh Allah tetap membangkitkan iman kita. Roh Allah itu tetap memberikan harapan bagi kita. Roh Allah di tengah-tengah pandemi ini juga memberikan kita kekuatan iman. Roh Allah dari Golgota itu memberikan juga keyakinan bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan tidak mati selama-lamanya. Buktinya dia bangkit pada peristiwa Paskah. Itu mau membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya, sekalipun juga menghadapi peristiwa yang pelik, rumit, sulit pada hari-hari sekarang ini. Dan kita tidak tahu kapan batas pandemi ini berakhir. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Allah kita, Yesus, tidak pernah hilang dalam hidup kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan kita melawan, menghadapi sakit, kematian sekalipun, Tuhan memberikan kehidupannya, pendampingannya, kekuatan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Kita mengingat tentang kebaikan Allah yang telah memberikan kasih pengampunannya kepada kita. Karena itu juga lewat perjamuan kudus ini kita dipanggil untuk juga mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi lawan kita, mengasihi sahabat kita, mengasihi anak-anak dan keluarga kita, siapapun, sebagai wujud nyata kasih Allah yang kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, lewat peristiwa perjamuan kudus ini, kita terus berdoa agar Tuhan tetap mengasihi kita dan semua orang di dalam dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan siap untuk melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang mengatakan demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, terimalah salam damai. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Kita akan melaksanakan jamuan, makan roti perjamuan, dan minum anggur atau di rumah-rumah adalah air putih sebagai pengganti anggur, tanda darah Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Jemaat sekalian, anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, kekuatan-Mu, harapan-Mu, semangat-Mu untuk semua pemimpin dunia saat ini, agar mereka tidak mudah stres, putus asa, karena dunia yang merana saat-saat ini. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka. Berikan juga kekuatan bagi Bapak Presiden kami, Jokowi, agar ia bersama dengan semua pemimpin negara boleh dapat menjalankan tugas yang berat saat ini untuk memberikan spirit, semangat bagi masyarakat, bagi rakyat, agar mereka boleh menyongsong hari depan dengan harapan dan kekuatan. Yang semua itu Tuhan kami minta Tuhan yang memberikannya. Kami berdoa ya Tuhan, taruhlah belas kasihan-Mu. Biar Tuhan mengampuni dosa-dosa kami umat-Mu di seluruh dunia. Juga dosa-dosa kami secara pribadi dan umat-Mu. Agar Tuhan menaruh belas kasihan, menghentikan ya Tuhan pandemi yang ada. Tuhan memberikan percaya diri bagi semua orang, agar tidak takut akan apapun, akan hari esok. Karena Tuhan mendampingi setiap anak-anak-Mu di dunia ini. Dengarkanlah jeritan hati anak-anak-Mu di Indonesia, bangsa kami, agar juga Tuhan membebaskan bangsa kami dari lara dan kesedihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang di mana-mana sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan kehidupan, kehilangan berkat. Tapi Tuhan, mari Engkau datang. Berikan secercah harapan dan bangkitkan iman setiap orang, agar mereka kembali ya Tuhan mengakui Engkau sebagai Allah pencipta. Dan Tuhan memberikan berkat rezeki untuk semua orang yang di PHK di mana-mana, juga untuk jemaat-Mu Maranatha Denpasar, dan semua orang masyarakat di NTB, Bali, dan juga di kota kami ini. Tuhan Yesus, hapuslah penderitaan umat-Mu, hapuslah air mata kesedihan jemaat-Mu Maranatha, para tamu, dan semua orang yang berseru padamu hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan kekuatan dan harapan hari ini, besok, dan selamanya. Dari rumah Tuhan ini kami mohon Tuhan, berikan kami semua umur panjang, berikan kami semua takut akan Tuhan, berikan kami semua kembali kepada jalan-Mu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa yang agung seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat pertama Tesalonika 5 ayat 13, ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di salibmu ku sujud, meskipun tak ada nama, Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jahat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
terimalah syukur doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 10 April 2020, sebagai berikut. Majelis Jemaat GPI Maranatha di Denpasar mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung, hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang pencegahan pandemi COVID-19, maka bersama ini kami menyampaikan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Ibadah minggu dan ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga yang semula sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 2. Ibadah hari Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus tanggal 10 April 2020 dan ibadah Paskah pada tanggal 12 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga. 3. Perjamuan kudus hanya diikuti oleh warga sidi jemaat yang belum diteguhkan sidi tidak diperkenankan. 4. Tata ibadah minggu, perjamuan kudus, ibadah Paskah, dan ibadah keluarga disiapkan dari gereja. 5. Ibadah Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 6. Peneguhan sidi baru ditunda hingga sebelum perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020 atau sebelum perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 akan diinformasikan lebih lanjut. 7. Persembahan kolekta ibadah, persembahan syukur, dan perpuluhan dari warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui masing-masing koordinator sektor setempat untuk disetor ke kasir di kantor majelis jemaat pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu pada jam 09.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA. 8. Pelayanan di klinik kesehatan pada hari Sabtu ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 9. Kegiatan belajar dan mengajar pendidikan agama Kristen atau PAK pada setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 10. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan semua yang hadir, presbiter bertugas, organis, pemandu lagu bersama pengantin dan orang tua, maksimal hanya 10 orang. 11. Berkaitan dengan ibadah pemakaman atau penguburan jemaat yang meninggal, untuk penanganan pasien atau warga yang meninggal karena positif COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Satgas Kesehatan, serta dapat mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh PGI, dan bagi jemaat yang meninggal bukan karena virus COVID-19, dilaksanakan sesuai maklumat Kapolri Republik Indonesia dan menjaga jarak dengan pelayan, khususnya untuk pelaksanaan di pemakaman Mumbul Nusa Dua, maksimal dihadiri 15 orang. 12. Kantor Majelis Jemaat GPI Maranatha Denpasar dibuka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam 09.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA dengan pegawai yang bertugas sesuai piket, dan pada hari Senin dan hari libur nasional kantor Majelis Jemaat tutup. 13. Untuk memperlancar komunikasi dan penanganan pencegahan pandemi COVID-19, maka GPI Maranatha Denpasar telah membentuk tim Satgas COVID-19
di GPB, Maranatha, Denpasar. 14. Marilah kita mentaati himbauan pemerintah dan bersama-sama tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi memberikan kita kekuatan untuk berjuang bersama dan melalui kasih-Nya kita dapat mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPI Maranatha Denpasar mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita diundang berdiri. Saudara yang Tuhan kasihi, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus, bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani Yesus, bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Mari kita masuk dalam doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup, kami mau memberitakan kematian Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.